Selamat datang di Mindset. Perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang penting, urgent untuk dibicarakan. Walaupun dalam perkembangan perkawinan yang ada di Indonesia, jarang orang kemudian berbicara soal perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu penting karena selain menjadi akar dari persoalan di kemudian hari, ketika tidak ada perjanjian perkawinan juga telah diakomodir, telah diatur berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 74. Dasar pokok dari Undang-Undang 1 tahun 74 adalah pasal 29. Ada beberapa 4 bagian penting yang diatur dalam pasal 29. Misalnya, pasal 29 ayat 1 memberikan penegasan. Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jadi, catatan dari pasal 29 ayat 1 ini, perjanjian perkawinan itu ada dua bentuk. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan atau biasanya disebut dengan prenuptial agreement. Prenuptial agreement itu perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan. Lalu ada juga perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam perkawinan, postnuptial agreement. Nah, di pasal 29 ini juga mendapat catatan penting bahwa perjanjian perkawinan itu boleh dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi harus dibuat dalam bentuk tertulis. Kalau dalam video saya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada prinsipnya perjanjian tidak tertulis juga diakui, tetapi berdasarkan penegasan pasal 29 ayat 1, perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Lalu, hal catatan berikut yang bisa dibagikan adalah bicara soal tujuan pokok dari perjanjian perkawinan itu. Tentunya tujuan pokok dari perjanjian perkawinan itu semata-mata melindungi kepentingan keperdataan dari kedua belah pihak. Kepentingan keperdataan soal apa? Soal harta kekayaan perkawinan harus dilindungi terlebih dahulu, mengantisipasi persoalan-persoalan hukum di kemudian hari. Kadang orang menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak terlalu penting. Nanti anggapan itu akan terjawab ketika di kemudian hari ada persoalan perdata. Misalnya, bicara soal gugatan perceraian ke pengadilan. Di sanalah kemudian orang menganggap betapa pentingnya pembatasan soal harta kekayaan suatu perkawinan. Lalu hal catatan berikut, bahwa pada prinsipnya isi dari perjanjian perkawinan itu digantungkan pada kedua belah pihak. Kebebasan bebas kedua belah pihak mengatur soal apa? Pada pokoknya bicara soal harta kekayaan perkawinan. Ada harta kekayaan bersama. Jadi detik ketika dilangsungkan perkawinan hari ini, maka detik itu juga seluruh hal yang didapat selama dalam perkawinan adalah merupakan harta kekayaan perkawinan atau harta bersama. Ada juga harta bawaan. Tetapi harus diingat bahwa perjanjian perkawinan itu tidak boleh mengatur soal hal-hal yang bertentangan dengan hukum, hal-hal yang bertentangan dengan agama, hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan, tidak boleh. Lalu hal terakhir yang bisa saya bagikan adalah bicara soal kapan perjanjian perkawinan itu memiliki kekuatan mengikat. Perjanjian perkawinan itu memiliki kekuatan mengikat detik ketika perkawinan itu telah terlaksana. Jadi ketika perkawinan itu dilaksanakan pada jam 10, maka startnya dari jam 10, kekuatan mengikatnya sudah mulai jalan. Dan berakhir ketika tidak ada lagi hubungan perkawinan. Di sanalah titik terakhir ketika kekuatan perjanjian itu tidak lagi memiliki kekuatan mengikat. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya bagikan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut dapat mengirim email kepada kami.
surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian, salam hormat dari saya.